bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Santia. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 12124110098. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sesi 6 yang berisikan perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang kurang efektif di antara departemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. 1. Identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi perusahaan XYZ. 2. Rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. 3. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Meningkatkan komunikasi internal dan sistem penghargaan di perusahaan XYZ. 1. Identifikasi masalah komunikasi internal di perusahaan XYZ berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh karyawan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang terkait dengan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar departemen. Karyawan merasa ada ketidakterhubungan antara departemen yang menyebabkan kesulitan dalam kolaborasi dan penyelesaian tugas. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif antara manajemen dan karyawan. Karyawan merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perubahan kebijakan dan prosedur yang diterapkan perusahaan. Hal ini menyebabkan kebingungannya dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya kepercayaan terhadap manajemen. Dan yang ketiga, informasi yang tidak transparan. Perubahan kebijakan dan prosedur yang terjadi seringkali tidak diinformasikan dengan baik atau terlambat. Karyawan merasa tidak diberitahukan dengan cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. 2. Rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Contohnya seperti penggunaan platform komunikasi internal. Perubahan bisa memanfaatkan tools seperti Slack, Microsoft Teams, atau internet. Perusahaan untuk memfasilitasi komunikasi antar departemen dan antar manajemen dengan karyawan, seperti newsletter internal, seperti mingguan atau bulanan. Perusahaan dapat mengirimkan newsletter yang berisi pembaruan kebijakan prosedur baru, pengumuman penting, dan keberhasilan tim. Ada juga forum atau rapat rutin, mengadakan rapat mingguan atau bulanan yang melibatkan perwakilan dari tiap departemen untuk berbagi informasi dan mengatasi masalah yang ada. Meningkatkan transparansi informasi pemberitahuan perubahan kebijakan secara langsung. Setiap perubahan kebijakan atau prosedur perlu diumumkan secara langsung melalui saluran komunikasi yang disetujui, seperti email, internet, atau pertemuan tatap muka. Dan penyediaan sesi tanya jawab setelah pengumuman perubahan. Perusahaan dapat mengadakan sesi tanya jawab di mana karyawan dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum mereka pahami. Pelatihan komunikasi untuk manajemen dan karyawan. Pelatihan komunikasi efektif memberikan pelatihan untuk seluruh karyawan mengenai pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif
serta bagaimana cara penyampaian pesan dengan cara yang mudah dipahami. Pelatihan untuk manajer dan pemimpin. Manajer perlu dilatih untuk menjalin penghubung yang baik antara tim dan manajemen. Mereka harus bisa mendengarkan keluhan dan memberikan feedback yang membangun. Ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan. Sistem penghargaan dan pengakuan yang jelas dan tekstur akan meningkatkan motivasi dan rasa dihargai karyawan. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan EKZ. A. Pengenalan program penghargaan karyawan. Program penghargaan karyawan seperti bulanan atau tahunan memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa, baik dalam bentuk uang, sertifikat, atau hadiah lainnya. Penghargaan berdasarkan kategori, misalnya penghargaan karyawan terbaik, tim terbaik, atau inovasi terbaik, yang dapat diberikan setiap bulan atau kuartal. B. Sistem pujian dan pengakuan yang berkelanjutan. Pujian publik. Karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik harus diberi pengakuan di depan rekan-rekan mereka, baik dalam rapat, tim, maupun melalui saluran komunikasi perusahaan. Ada juga sistem poin atau penghargaan digital. Mengembangkan aplikasi atau sistem di dalam perusahaan di mana karyawan dapat memberi penghargaan kepada kolega mereka dengan poin atau badge yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah atau insentif. C. Meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, menyertakan karyawan dalam perencanaan strategis. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan masukan atau ikut serta dalam prosedur pembuatan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Ada juga survei karyawan secara berkala. Melakukan survei atau polling yang memungkinkan karyawan memberikan feedback tentang kebijakan perusahaan, lingkungan kerja, dan sistem penghargaan yang ada. D. Sistem umpan balik yang jelas. Evaluasi kinerja yang transparan. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan yang melibatkan umpan balik dari atasan rekan kerja dan bahkan diri sendiri. Dialog terbuka antar manajemen dan karyawan. Membangun budaya komunikasi dua arah di mana manajer secara teratur memberikan feedback dan mendengarkan keluhan atau masukan dari karyawannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari permasalahan di atas, untuk meningkatkan komunikasi internal dan sistem penghargaan di perusahaan EKZ, perusahaan perlu mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat memperbaiki aliran informasi antar departemen, antar manajemen dan karyawan, serta memastikan karyawan merasa dihargai atas kontribusinya dengan komunikasi yang lebih baik dan sistem penghargaan yang jelas. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kepuasan karyawan. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.